Check sound. Well, hello guys, welcome back to Poci Podcast Sinema Edukasi. Di sini gue akan menemani kalian di rumah, di kosan, dan juga di kampus. Oke. Di sini gue akan membawa tema MCU ya, Marvel Cinematic Universe. Jadi kita akan membawa bintang tamu kita nih, alumni dari Agri, masih Agri sih harusnya ya, karena kan kita masih berhubungan lah. Kadang-kadang abang ini juga membantu kita untuk bikin video-video nih. Mungkin kita sambut aja Bang Yuda. Halo semuanya, kameraman ini. Halo semuanya, salam kenal. Halo Ale, selamat Oke. siang ya. Siang. Selamat siang. Oke, di sini kenalan dulu dong Bang, nama lengkapnya siapa, divisi apa waktu di Agri sama prodinya nih. Oke, siap. Halo semuanya teman-teman, perkenalkan nama gue Muhammad Yuda Pratama Putra. Gue dari teknik komputer atau sekarang jadi teknik rekayasa perangkat Rekayasa komputer. Teknologi rekayasa komputer angkatan 57. Sekarang gue aktif di kampus dan juga ya freelance lah. Betul. Kesibukan akhir-akhir ini apa nih? Kayaknya kelihatan sibuk banget nih akhir-akhir ini. Kesibukan sehari-hari karena sekarang lagi puasa ya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan, karena di bulan puasa ini kita harus sering-sering banyak beramal. Benar. Itu betul. Ya kerjaan ngedit biasa lah, kerjaan biasa gitu. Oke. Gue di sini ngundang lu nih Bang. Karena gue denger lu suka dengan MCU nih, Marvel Cinematic Universe. Salah dong. Marvel. Oke. Di sini kita bahas tentang film-film Marvel yang udah keluar sama mungkin yang akan datang ya. Sekalian mungkin teori-teori nih bagi kalian penikmat MCU, Marvelius ya. Iya. Nama ininya. Mungkin ke pertanyaan langsung ya, pertanyaan pertama. Boleh, silakan. Pertanyaan pertama, lu ngikutin MCU udah dari kapan sih? Sebanyak apa sih lu nonton MCU? Oke, kalau misal dibilang sejak kapan, yang pastinya dari sejak kecil sih, karena kan dulu gue tuh suka disuguhin sama film-film sama bokap gue, film-film kartun, terus juga akhirnya gue dikenalin sama awalnya tuh Superman, Spiderman, Batman, kayak superhero yang general lah, yang dikenal banyak orang gitu. Jadi gue dikenalin itu. Lama kelamaan semakin gue beranjak dewasa, gue semakin suka lah sama Marvel. Awalnya Marvel karena dulu tuh suka sering baca komik. Karena kan Marvel Cinematic Universe ini kan tercipta karena adanya dari komik ya kan. Terus juga akhirnya gue suka. Akhirnya gue sebenarnya pertama kali nonton banget itu gue nonton Hulk tahun 2000 yang 2005. Tapi itu gue nontonnya 2010-an gitu deh, karena dulu bokap gue punya CD-nya gitu, gue nonton. Itu bukan termasuk dalam MCU-nya, tapi itu termasuk dalam Marvel franchise-nya gitu. Yeah. Gue dulu suka itu, akhirnya lama-kelamaan karena bokap gue itu suka banget sama Hulk, gue akhirnya nyari tahu sendirilah superhero apa aja. Akhirnya tahu lah kayak Spiderman, karena kan Spiderman dulu tuh ramai banget kan di Trans TV, di Trans selalu diulang-ulang tuh Spiderman versinya Tobey Maguire. Iya, jadinya dari situlah akhirnya dikenalin sama Marvel Cinematic Universe, karena kan beda tuh. Hulk yang tahun 2005 apa 2002 gue lupa deh, sama Hulk yang zaman sekarang yang diperanin sama Mark Ruffalo, itu beda. Jadi beda universe lah sekarang tuh sebutannya gitu. Jadi ya dari situ gue suka gitu. Tapi ya nggak dari Marvel sih awalnya, yang tadi gue bilang awalnya tuh ya dari superhero general dulu lah ya, kayak Superman, Batman, karena kan anak-anak taunya itulah yang bisa terbang ada sayapnya gitu kan gitu. Akhirnya kenal dari situ gitu. Oke, mungkin kan lu udah banyak nih nonton nih
film yang terakhir nih kan sampai apa sih Bang? Quantumania ya? Mantap. Itu Magic Mania itu ya. Salah. Kita filmnya itu Ant-Man Quantumania tuh. Benar. Itu film terakhir kan? Yang muncul pada tahun ini ya. Dari dulu sampai film terakhir ini, film yang paling lu suka dari MCU apa tuh? Dan yang bikin wah ini dari segi ceritanya bagus, sinematiknya atau apa? Wah, apa tuh? Kalau gue sebenarnya ada 2. Apa tuh? Ada 2 yang bagus. Yang gue suka banget itu pertama Civil War, Captain America, Iron Man, Civil War sama Doctor Strange yang pertama. Itu makanya setiap gue ditanya kayak gini pada bingung kok nggak suka Avengers. Kan banyak orang kan nonton Marvel karena Avengers. Tapi gue suka sama Civil War sama Doctor Strange. Kenapa tuh? Lu bisa suka dengan satu nih dari Civil War nih? Civil War. Lu tim mana sih? Iron Man apa Captain sih lo? Kalau gue jujur gue timnya Iron Man. Oke, tim Iron Man karena di Iron Man kok Iron Man sih? Captain America. Waduh. Captain America. Kenapa nih? Kenapa? Karena ada Wanda Maximoff. ada yang Mama Wanda aja. Oke. Dari film itu kenapa lu bisa menyebutkan Civil War itu salah satu film yang lu suka dari MCU? Karena konfliknya sih. Karena jarang ada superhero yang mengusung cerita di mana superhero-nya itu saling bertengkar lah, konflik antara internalnya mereka gitu. Dan ya dalam satu grup itu akhirnya bisa pecah gitu, kayak band lah. Band kan band ada tuh cekcok akhirnya bikin band baru. Dia bikin band baru sama akhirnya ini dia bikin tim baru. Ya saling beda kepala karena kan kayak kalau di corporate Captain America sama Iron Man tuh CEO sama ininya lah, manajernya lah. Iya. Jadi tuh banyak hal-hal yang nggak disetujui. Pertama kayak misalnya di Captain America dia tuh mau menentang tanda tangan Sokovia Accords dulu tuh. Bener. Di Avengers Age of Ultron. Jadi diceritain tuh si Captain America nggak mau nantanganin karena ngerasa hidupnya bakal diawasin. Sedangkan Iron Man si Robert Downey itu Robert Downey nama aslinya Tony Stark. Tony Starknya tuh pengen ditantanganin karena pengen ngerasa aman dan ngerasa biar nggak ada masalah di Sokovia lagi karena kan banyak yang menentang superhero bukannya melindungi masyarakat tapi malah menghancurkan gitu, malah bikin rusuh lah bikin rusuh di film itu tuh di Age of Ultron karena kan konfliknya banyak banget tuh di situ kayak yang semuanya kan manipulasi sama Wanda, terus juga robot-robotnya Iron Man berubah jadi Ultron, terus juga akhirnya ada Vision baru, ada Vision kan. Hulk ngancurin satu kota kan, itu kan jadi permasalahan besar tuh, makanya itu ada tanda tangan Sokovia Accords. Nah, gue sukanya dari situ ceritanya ya, ceritanya gue suka dari situ. Banyak konflik-konflik yang bercabang lah, tapi nggak plot hole lah, masih dalam satu jalur. Masih gitu. Bisa dijelaskan lah ya, ada penjelasan yang lanjut gitu dari situ. Gitu. Terus tadi kan selain Civil War itu Doctor Strange ya? Ya, Doctor Strange. Kenapa Doctor Strange tuh dengan mantra-mantranya atau gimana? Kalau Doctor Strange karena pertama gue nggak suka sih, gue nggak tahu sih gue ngeliat Doctor Strange keren aja gitu, dari gaya rambutnya keren, yang klimis parah itu terus jenggotnya keren kayak ini gitu sih kalau untuk dari segi fisik ya. Tapi kalau untuk dari segi cerita gue suka dia mengambil tema, padahal kan itu kan di fase, kalau nggak salah seingat gue itu fase 3. Iya, fase 3. Fase 3 itu Doctor Strange pertama. Nah, itu masih mengusung tema eranya Infinity Stone, batu-batu kan. Belum ada multiverse, tapi Doctor Strange ini udah mau ngenalin konsep dari multiverse tersebut, makanya kan akhirnya dari Doctor Strange itu muncullah ada Ant-Man yang ke kuantum, ke alam kuantum. No Way Home juga kan. Makanya gue suka Doctor Strange itu
ya alam-alamnya banyak gitu. Jadi dia dengan mengulang sihir ya walaupun dia ribut ya separah apapun bisa di reverse lah dengan batunya, time stone-nya gitu. Jadi nggak kayak di film Avengers Age of Ultron yang bisa ngancurin seluruh kota kan. Ini kan kalau sedangkan Doctor Strange dia bisa mengulang gitu. Jadi jadi lebih bersih lagi gitu. Nggak ada yang tahu lah kalau ada peperangan di situ gitu. Gue suka itu sih konsep-konsepnya. Tapi kalau menurut lu nih Bang, dari karakternya MCU tuh udah benar belum sih ngambil castingnya kayak Doctor Strange kan Benedict Cumberbatch kan. Iya. Terus kayak yang baru Namor siapa ya, lupa gue. Namor ini si Tenoch Huerta. Nah, kira-kira dari casting tersebut tuh menurut lo ada nggak sih karakter yang emang udah bener cocok atau yang nggak cocok, bahkan kata lo ada pengen harusnya cocok ke sini nih gitu, kira-kira ada nggak sih dari lo? Kalau gue sendiri apa ya, semua sih cocok-cocok aja ya, tapi awal pasti meng-underestimate lah setiap aktor buat meranin ini. Kayak contohnya Namor tuh dulu diisuin yang bakal meranin tuh Joe Taslim. Ya, yang bener. dirumorin yang meranin Joe Taslim, tapi ternyata akhirnya Marvel ini ngambil cerita Namor ini bukan berdasarkan dari komik. Kan di komik tuh dia Namor tuh berdasarkan cerita dari Atlantis kan dari deket Asia kan. Seharusnya kan si castingnya ini dari Asia juga. Ngambil dari Asia, tapi ternyata dari segi ceritanya diubah lagi. Jadi filmnya ini di Black Panther 2 ini Namor itu diceritakan dari orang Amerika Latin. Jadi makanya muka Tenoch Huerta tuh muka orang Latin gitu. Orang Namor Indiana orang Latin. Lah ya. Iya, orang-orang Indiana gitu. Oke. Itu kan dari film-film nih. Banyak film-film yang lu nonton semuanya. Dari series nih, kan banyak nih dari series ada WandaVision, Moon Knight dan lain-lain. Lu suka yang mana tuh kira-kira? Jujur sejauh ini semuanya sebenarnya bagus. Cuman yang paling gue suka banget ya. Pokoknya klasifikasinya pertama itu ada Loki, kedua itu Moon Knight, ketiga baru What If. Kenapa tuh Loki nih? Loki karena gue suka konsepnya tadi yang gue bilang, sama kayak Doctor Strange. Gue suka konsep multiverse. Karena kan kayak contoh di di film sebelah tuh di DC atau di film Netflix, ada series Netflix tuh ada Dark, ada Stranger Things. Itu kan banyak yang konsepnya multiverse. Makanya gue suka banget tema-tema multiverse. Makanya dengan tiba-tiba adanya Loki, gue pikir Loki tuh bakal mati di filmnya Infinity War. Ternyata dia hidup lagi kan. Ternyata bukan hidup lagi sih, tapi itu varian yang berbeda karena waktu di cerita Endgame Tony ngambil Tesseract, tapi gagal, kesenggol akhirnya pergilah. Nah itu melanggar aturan dari TVA itu kan Time Variant Authority itu, jadi kayak yang mengatur timeline lah ya. Mengatur timeline. Nah, gue suka gitu, walaupun awalnya pusing, banyak orang yang bilang pusing, kenapa sih suka yang kayak gitu, pusing. Apa gue suka aja itu plot-plot yang banyak cabang gitu, banyak cerita-ceritanya gitu. Jadi nggak muluk-muluk ke Loki terus gitu. Porsinya ke banyak karakter. Makanya di Loki ini banyak suka sama variannya Loki, yaitu Sylvie, versi cewek itu. Makanya gue suka varian yang ada time travel gue suka lah gitu. Dan Loki itu kan sebagai pengenalan juga ya, masuk ke fase 4. Ya, benar. Kalau menurut lu nih, harapan lu di fase yang baru dari MCU ini nih. Kan kita udah melewati dari cerita-cerita Iron Man dengan semua keluh kesahnya kan. Gua ngelihat Iron Man keren banget sih. Dia tuh selalu belajar dari kesalahan yang dia TikTok ya. Pasti. Gua tiap-tiap di TikTok, wah pasti gue like dulu kan. Ini gue riset dulu ini. Bagus. Gue langsung riset semalam demi Marvel ini. Iya. Emang benar-benar. Iron Man tuh selalu belajar dari kesalahannya. Contoh kayak pertama, dia ngejual peralatan senjatanya dia kan ke
orang-orang Timur Tengah kan. Makanya akhirnya dia Culik. di pertengahan film dia diculik, nah ditawan untuk nyerahin semua peralatannya. Akhirnya dia sadar kalau penjualan senjata ini ilegal. Seharusnya kan ada sertifikasinya lah kalau untuk penjualan dan pembelian senjata berat kayak gitu. Akhirnya dia belajar untuk memberhentikan lah persenjataan itu. Terus akhirnya dia belajar buat bikin armor Iron Man karena menebus kesalahan dia. Pokoknya setiap film franchise-nya Iron Man yang udah 4 malah. 4 ya? Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3 sama Civil War. Nah, dia selalu belajar tuh dari semua kesalahan-kesalahan lah, dari kesalahan kecil sampai kesalahan besar gitu. Yang dia terapkan itu kepada anaknya ya? Iya, anak angkat lah ya dibilangnya Spider-Man itu. Iya, Spider-Man ya, si siapa namanya? Peter Parker. Peter Parker ini. Dari yang Peter Parker kedinginan tuh kan, dia punya penghangat. Iya, akhirnya. Yang di filmnya Spider-Man 1 ya? Nah, itu kan banyak ya cerita-cerita dari fase 3 nih. Menurut lu fase 4, harapan lu di fase 4 fase 5 sekarang, sorry. Udah fase 5. Udah fase 5 ya? Udah fase 5. Di fase 5 ini apa sih yang lu pikirkan, teori-teori apa yang muncul nih dari lu? Kan lu ngikutin pastinya semua fase lu ikutin kan? Benar. Teori yang muncul nih apa nih? Teori sebenarnya atau lebih ketakut sih, karena kan kemarin baru ada berita kalau Jonathan Majors itu pemeran Kang the Conqueror itu sempat ada masalah, sempat di di kehidupan aslinya ya. Iya. Dia tuh ditangkap polisi karena semacam kasus pemukulan terhadap pacarnya. Waduh. Gitu, makanya takutnya kan itu kan big villain ya, kayak Thanos ya. Takutnya digantikan, padahal kan porsi yang udah diberikan oleh Marvel ke Jonathan Majors itu udah cocok banget dan emang untuk kedepannya emang harus ada dia terus, karena kan big bad villain lah dia, udah kayak Thanosnya kedua gitu. Makanya kalau misalnya dia diubah agak diragukan kalau misalnya diubah orang lain gitu, karena udah cocok banget gitu. Apalagi kan di setiap universe-nya kan ada setiap variannya. Nah, dia itu kan Jonathan Majors berarti kan harus meranin semuanya kan, semua variannya. Nah, sedangkan kalau misalnya dia udah nggak meranin lagi, takutnya aneh. Tiba-tiba semuanya beda semua kan. Jadi benar. Takutnya itu sih, makanya di tahun sekarang, di fase Marvel yang sekarang tuh lagi turun-turunnya sih menurut gue, karena pertama dari segi visualnya, segi ceritanya itu banyak yang mengkritisi lah. Apalagi kemarin terakhir tuh yang banyak dikritisi ini The Eternals. The Eternals tuh sampai dari rating Rotten Tomatoes, terus rating audience itu benar-benar turun banget. Padahal kan sinematiknya bagus banget itu. Parah. Bagus banget itu. Jadi dari segi ceritanya sih yang kurang sekarang gitu. Karena kan banyak yang kru-krunya Marvel tuh yang di-push untuk terus kejar deadline. Benar. Itu kan lu tadi nyebutin si Kang ya sama Thanos nih. Gue pengen nanya dong, kalau superhero kan pastinya orang banyak lah nyebutnya entah Iron Man, Captain America apa. Lu kan ngikutin komik juga nih kan? Iya. Villain MCU yang paling lu suka nih, itu kenapa lu suka itu dan siapa tuh kira-kira? Kalau gua suka sama ini MCU ya, bukan MCU, Marvel ya. Bukan Marvel. Kalau MCU gua suka sama siapa ya? Loki sih. Loki. Kenapa tuh? Gua suka transisi dia dari jahat ke baik lagi, karena kan dia Master of Mischief kan. God of Mischief. Dewa ngibul lah, licik lah ya. Dewa licik gitu. Jadi gue suka aja gitu cara Tom Hiddleston memerani karakter Loki itu gue suka banget sih. Sama ada tuh lagi. Apa tuh? Baron Mordo, tau nggak? Zemo. Tau nggak? Nggak tahu. Zemo itu villainnya dari Civil War. Zemo, oh iya. Ya, itu dia Zemo itu yang membuat Iron Man, Captain America ribut. Semua dimanipulasi. Ngadu domba dia. Makanya tanpa dia harus capek-capek ribut mukul sana sini, benar. Dia bisa ngancurin satu Avengers gitu. Makanya gue suka sih itu.
sama Loki, karakter developer keren. Ini dari film-film yang lu tonton nih, kan pasti banyak sutradara juga kan yang garap dari MCU ini. Dari semua film MCU, siapa sih sutradara atau film yang menurut lu bagusnya disutradarin sama siapa? Atau ya dari sutradaranya deh. Karena kan yang bikin film ini bagus kan bukan hanya dari cerita juga, dari sutradaranya juga kan berpengaruh juga tuh. Nah, maksudnya jadi ini apa namanya sutradara luar gitu kira-kira contoh ini apa gitu. Siapa ya? Gue kurang tahu sutradara sih, tapi siapa sih, gue lupa. Ada orang tuh yang buat film Interstellar. Siapa sih, lupa gue namanya. Yang siapa ya? Interstellar itu ya itu deh. Pokoknya ada tuh yang pembuat film Interstellar. Gue pengen dia yang ngedevelop karakter filmnya Avenger Secret Wars. Karena kan menyangkut tema banyak superhero yang datang dari multiverse, sedangkan kan si sutradara Interstellar ini kan udah paham konsep dari multiverse itu sendiri. Nah, gue pengen lah dia yang ngedevelop ceritanya sama sutradarain lah. Tapi kalau misal dari orang dalamnya MCU, gue pengen Russo Brothers sih yang akan ini, karena kan dilihat dua filmnya mereka yaitu Avenger Infinity War sama Endgame itu sukses banget kan. Makanya gue pengen kira-kira Avengers berikutnya bisa nggak dia yang akan ngedirect lagi gitu sih. Kalau menurut lu nih, ini kan MCU tuh udah fase 6 ya? 5, masih 5. Masih 5 menuju 6 nggak sih? Enggak, pembuka Quantum Mania itu pembuka fase 5. Oh, Quantum Mania itu pembuka fase 5. Oke. Jadi pembeda dari tiap fase itu apa sih? Apa dari film tuh kelihatan ini kayaknya fase 1, fase 2? Ada pembedanya. Apa tuh di setiap film tuh ada ada ceritanya kayak lebih ke ininya sih, tema ceritanya. Kayak misalnya fase 1 tuh lebih level trade-nya di dunia. Fase 2 tuh level trade-nya ke luar angkasa. Makanya fase 1 sampai fase 3 itu termasuk dalam fasenya Infinity Saga. Infinity Saga itu jadi gabungan cerita dari Infinity Stone. Kan Infinity Stone 5 tuh. Jadi cerita dari fase 1 sampai fase 3 itu menceritakan tentang Thanos lah. Makanya setiap credit scene kan, Marvel kan setiap film kan ada credit scene sama end credit scene kan. Selalu ada menyelipkan Thanos lah gitu, dan menyelipkan batu-batu Infinity Stone gitu. Nah, sekarang di fase 4, fase 5 ini lebih memperbanyak multiverse gitu, karena si Marvel ini pengen mengekspan superhero-nya mereka lebih banyak lah gitu. Karena kan dilihat karakter-karakter superhero yang sebelumnya dijual, FYI, jadi dulu tuh Marvel miskin. Benar. Dia ngejual karakter-karakter lisensi karakter mereka kayak misalnya Spider-Man, Hulk, terus X-Men, Deadpool, itu dijual-jualin kayak di perusahaan Sony sama 20th Century Fox. Nah, karena sekarang dia udah gede, udah franchise udah besar, nah dia akhirnya narik-narikin lagi tuh X-Men sama Deadpool gitu-gitu udah masuk lagi. Cuman untuk Sony ini dia belum bisa ngasih Spider-Man karena ya cuannya gede lah gitu. Film Spider-Man tuh franchise-nya. Jadi karena adanya fase 4, fase 5 ini, kemungkinan besar semua karakter yang udah dibeli kembali, udah di-develop sebelumnya bakal datang lagi. Kemungkinan entah dengan aktor yang sama atau di recast, karena kan ada beberapa aktor-aktor yang sebelumnya di film kayak X-Men contoh, itu kan ada di Doctor Strange 2 tuh, yang dokter kok gue lupa tiba-tiba, Profesor X yang botak itu yang pakai ini. Nah, itu kan dia sebelumnya kan di ini kan
di X-Men. Akhirnya dia muncul di situ. Terus Fantastic Four akhirnya muncul kan si Mr. Fantastic-nya, walaupun beda aktor John Krasinski, tapi itu karena menurut gue itu fan service sih, karena banyak fans yang pengen ngehadirin John Krasinski karena dia cocok lah untuk peraninnya gitu. Berarti sepengaruh itu ya Quantumania untuk pembukaan fase ini ya. Iya. Sangat berpengaruh. Pokoknya Quantumania, Loki itu sangat berpengaruh untuk berkesinambungan cerita selanjutnya gitu. Nanti nih kira-kira film apa sih yang lu tunggu dari MCU lagi nih? Yang terdekat apa nanti? Mau yang terdekat apa yang mau yang lu pengen? Yang terdekat kalau film pasti Guardians of the Galaxy 3. Karena rumornya bakal ada yang mati antara Rocket Raccoon. Ini baru rumor ya. Rumor karena orang kan bisa berspekulasi gitu kan, fans. Kemungkinan yang mati itu Rocket Raccoon, karena kan di trailernya kan sedih tuh, banyak sedihnya. Kedua itu atau Drax. Kenapa Drax? Karena Dave Bautista ngeklaim dirinya bakal cabut dari MCU karena kontrak udah habis gitu. Kemungkinan dua itu sih, atau ya salah satu dari mereka lah. Tapi kalau bisa Rocket Raccoon janganlah, karena karakternya udah bagus gitu, udah ikonik banget lah di Guardian of Galaxy itu ya. Iya, makanya kalau misalnya agak disayangkan gitu. Tapi kalau misalnya pun tetap dipaksakan mati, ya udah mau gimana lagi, karena kan dilihat juga ada karakter baru tuh, pacar Rocket Raccoon tuh di trailer. Kemungkinan dia yang menggantikan, tapi entah sih, semoga aja rumor-rumor ini terbantahkan gitu kayak biasa-biasanya gitu. Oke. Mungkin ini nih, apa sih pesan-pesan nih, siapa tahu kan pengurus Marvel, pengurus Marvel yang bikin Marvel, nonton ya, dia nonton. Ini kalau udah ya, Kevin Feige nonton, besti kental banget ini sama kampus. Oke. Apa sih lu hal-hal yang ingin lu sampaikan atau ingin revisi lah, atau ya pokoknya dari fans nih menuju MCU apa tuh? Sepahamannya fans lah ya. Iya. Kalau dari gue berkomentar untuk kedepannya, dari plot cerita yang diberikan tuh lebih berkualitas lagi. Terus juga porsi dari setiap karakter di filmnya tuh tolong disamaratakan lah, karena kayak kemarin di film Doctor Strange 2 agak dikasihani film Doctor Strange, tapi yang banyak porsinya tuh Wanda yang dimunculin terus, sedangkan Doctor Strange-nya di bawah lah gitu. Terus juga dari segi VFX kita tidak bisa meragukan lah visual effects dari Marvel bagus-bagus. Cuman ada beberapa hal yang di fase 4 dan fase 5 ini yang kurang. Makanya kemarin dibilang alhamdulillah sih enggak ya, tapi semoga aja lebih bagus lagi ya. Kemarin tuh akhirnya presidennya dari VFX-nya Marvel cabut dia. Nah, betul. Cabut gara-gara ketahuan sama Disney kalau dia ngegarap film lain di luar Marvel. Karena kan jadi di setiap jadi Disney ini kan waralabanya kan banyak kan. Disney itu menaungi Star Wars, Marvel, terus sama Net Geographic gitu. Nah, si Disney ini ngelihat kalau si presidennya VFX Marvel ini, gue lupa namanya siapa, cewek, dia ketahuan bikin film yang ngegarap dia gitu. Jadinya ketahuan, akhirnya dia dipecat karena kan dari peraturannya setiap krunya Marvel itu nggak boleh bikin film di luar dari Marvel itu sendiri, kecuali sutradara. Karena sutradara kan nggak hanya di Marvel aja, nggak dikontrak lah, jadi sesuai per film lah gitu. Kayak contohnya James Gunn kan sekarang jadi presidennya DC, DCU. Jadi dia tetap di Marvel jadi sutradara Guardians of the Galaxy, dia juga tetap jadi presidennya DCU. Jadi itu masih oke. Tapi kalau misalnya VFX ini nggak bisa ditolerir lah, jadinya akhirnya dipecat. Ya semoga aja dengan pemecatannya ini, agak kasihan juga sih karena ibu-ibu gitu. Tapi karena kita sebagai fans pengen filmnya lebih bagus lagi kayak sebelum-sebelumnya, gue berharap sih
VFX-nya lebih dibagusin lagi, lebih didetailin lagi. Ya nggak apa-apa lah kalau untuk dalam setahun filmnya 3 doang atau 4 doang atau seriesnya cuma 2, nggak apa-apa. Yang penting kualitas dari filmnya, segi visualnya tuh memanjakan mata, daripada banyak kayak tahun kemarin banyak tapi kualitas jelek kayak misalnya Thor gitu kemarin tuh agak kurang. Jadi makanya nggak apa-apa dikit, yang penting kualitasnya bagus. Oke, mungkin itu kata-kata terakhir ya, penutup sebelum podcast ini berakhir. Oke, untuk Bang Yuda, makasih banyak nih. Siap, sama-sama. Udah ngisi Poci podcast. Oh, Poci. Podcast Sinema Edukasi. Okay. Poci itu mapnya PUBG. Waduh, Pocinki. Poci mah teh. Bener. Pokoknya intinya stay tune. Oke, udah, ini ditunggu episode selanjutnya. Nanti komen-komen di bawah mau materi apa sama bintang tamunya kayak gimana. See you guys. Dadah. Terima kasih.